貴様は何をなす。貴様の戦いはそこで終わりか。力をくれてやろう。 Oke semuanya, kembali lagi dengan Oni-chan kesayangan kalian di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu gua utamakan, yaitu Kage no Jitsurokusa episode ke-17. Buat kalian yang belum lihat episode pertama hingga ke-16, sikat aja langsung link playlistnya di bawah. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke grup ibu kalian yang lainnya, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime baru yang lainnya. Oke, langsung saja. Buanglah lato kalian semua. Dan inilah dia, Taman Bayangan episode 17. Scene dibuka dengan menampilkan adu mekanik antara Jimina melawan NPC tadi kenal. Di saat Jimina yang seolah terpojok, dirinya hendak mengeluarkan kata-kata ala MC yang mengatakan, kekuatan yang gue pakai baru secuil, mungkin tidak sampai seperempat kekuatan penuh yang gue miliki. Namun ternyata itu hanya imajinasi Shido yang pengen terlihat kalah di panggung berikutnya. Tak lama berselang, Yoro nampak menggedor-gedor pintu Shido dengan sangat kerasnya. Yang mana ketika dibuka, Yoro memberitahukan hal penting seputar uang. Sembari menunjukkan selebaran poster buronan Rose, Yoro memberitahukan harga untuk menangkap Rose adalah sebesar 10 juta zeni. Dan untuk informasinya dihargai 100.000 zeni. Dengan teganya, NPC tengil yang satu ini hendak menangkap ketua OSIS mereka yang sedang dalam masalah. Shido kemudian menyinggung soal kemenangan Yoro di taruhan Dewa Bela Diri. Namun Yoro tak ingin mengaku bahwa dirinya telah kalah taruhan. Di tengah banyak bacotan dari kawannya itu, Shido tadi sengaja melihat Claire yang mendatangi asramanya. Dan hal itu membuat Shido langsung memakai bajunya dan lebih memilih untuk mencari Rose daripada berurusan dengan sang kakak. Singkat waktu di jalan, Hiyoro meminta Shido diam di tempat. Namun Shido tidak mendengarkan dan malah langsung berjalan meninggalkan Hiyoro. Sembari berjalan, Shido nampak mengkhawatirkan Rose dan diri juga penasaran dengan Rose yang tiba-tiba menusuk tunangannya sendiri. Tak lama berselang, Shido seolah mendengarkan suara piano yang membuatnya nostalgia dengan masa lalunya. Yang mana meski awalnya dirinya seolah enggan untuk bermain piano, karena baginya, latihan menjadi fadil bayangan jauh lebih penting daripada bermain piano. Namun lambat laun, Shido akhirnya merasakan betapa kerennya piano yang dimainkan oleh fadil bayangan di bawah cahaya rembulan. Yang diincar oleh Shido adalah daya tariknya sebagai fadil bayangan dalam bidang seni yang sangat hebat. Diketahui pula, suara yang didengar olehnya sedari tadi adalah piano sonata nomor 14 karya Beethoven, atau biasa dikenal dengan judul Moonlight Sonata. Shido pun heran mengapa ada orang yang bisa memainkan Moonlight Sonata di dunia itu. Dirinya pun menduga ada orang lain yang direinkarnasikan selain dirinya. Namun ternyata... Meski semua tamu di sana bertepuk tangan untuknya, namun Shido nampak kecewa padanya. Karena tidak hanya Beta dan Gamma, namun Epsilon juga memonetize pengetahuan yang ia berikan padanya. Di saat Epsilon tengah bersama tuannya itu, dengan bangganya, Epsilon mengaku diri telah diakui sebagai komponis oleh banyak bangsawan. Namun hal itu malah membuat Shido meminta maaf pada komponis yang asli. Karena baginya, tidak ada hal yang lebih menyebalkan daripada menerima pengakuan lewat plagiarisme. Karena semua pengakuan itulah Epsilon diundang oleh negeri Oriana yang dijuluki sebagai negeri seni. Setelah banyak obrolan dengan Epsilon, Shido menanyakan soal keberadaan Rose padanya. Namun Epsilon memberitahukan itu adalah tanggung jawab Beta. Yang dirinya ketahui hanyalah Rose yang kabur ke bawah tanah kota kerajaan. Setelah memikirkannya, Epsilon menyarankan untuk mengutus Beta pergi ke bawah tanah. Namun Shido merasa tidak perlu dan seolah telah memiliki ide untuk hal tersebut. Sebelum pergi, Shido memuji style Epsilon yang sangat cantik. Hal itu tentu saja membuat wajah Epsilon auto memerah dibuatnya. Dalam hati, pujian itu ia lontarkan hanya untuk penghargaan, karena Epsilon sama-sama menyukai Moonlight Sonata seperti dirinya. Tak lama berselang, Shido nampak berhenti dan memandangi piano yang tadi dipakai untuk pertunjukan.
Dan seperti kita sudah tahu apa yang akan terjadi dengan piano ini. Scene beralih di stasiun, terletak di dalam suatu ruangan terbuka, yang mana di dalamnya terdapat Alexia dan Beta, yang tengah menuruni tangga yang menuju ke bawah tanah. Mereka rupanya telah mencurigai bahwa Doomcats Hawk berkaitan dengan sekte Diabolos. Namun mereka tidak memiliki bukti apapun, membuat segalanya menjadi sangat sulit, karena bukti biasa saja tak akan mungkin berpengaruh pada sekte tersebut. Setelah banyak obrolan mengenai pendapat Raja Midgar yang kemungkinan akan menutup sebelah matanya, Alexia juga memberitahukan soal sang kakak yang merasa jiwa Raja Oriana yang nampak kosong. Semua ungkapan Alexia membuat Beta harus menyerap semua informasi yang ada, yang mana baginya mereka sudah sangat terlambat. Selang beberapa saat, Beta baru bertanya mengenai tujuan mereka saat ini. Alexia memberitahukan bahwa mereka akan memasuki terowongan labirin bawah tanah kota kerajaan. Karena jawaban Alexia itulah, Beta bertanya alasan mereka pergi ke sana. Alexia mengatakan untuk mengakhiri hidup Beta, namun Beta sama sekali tidak merespon ucapan Alexia barusan, yang tentu saja itu hanya candaan semata. Alexia malah terkejut karena Beta tidak bereaksi sama sekali. Setibanya mereka di labirin, Beta baru menyinggung soal mereka yang bisa keluar dari labirin atau tidak. Namun Alexia memberitahukan bahwa mereka hanya tinggal mengikuti jejak mereka sebelumnya. Hal itu membuat Beta memintanya untuk tidak melibatkan orang lain dengan ide-ide gila yang ia miliki. 文句があるなら帰りなさい。 Mendengar provokasi Alexia, membuat Beta harus bersabar karena mengurus orang juga adalah pekerjaannya. Singkat cerita, di tengah Rose yang sekarat, ternyata Rose telah dijebak oleh Doom yang membuatnya tak bisa berpikir tenang. Di saat melihat sang ayah yang seolah dikendalikan oleh Doom dan para bangsa utama yang lainnya. Melihatnya auto membuat Rose mendebas Doom yang hanya memberikan luka kecil pada lengannya. Namun efeknya, Doom dan bangsa lain rupanya telah merencanakan hal itu dan membuat semua penjaga langsung mengepung dirinya. Di tengah pelariannya itu, Doom menyuruhnya menyerah sebelum festival Dewa Bela Diri berakhir. Dengan ancaman, jika Rose tidak muncul, maka para tamu akan langsung dimodarkan oleh sang raja. Di saat Rose sudah tidak kuat lagi dan memilih untuk menyerah, dirinya mengingat ucapan Shido sebelumnya. でも、私のことを信じてくれますか？わかった。いいよ。 Rose menduga Shido telah mengetahui situasinya saat ini. Dirinya berniat menyingkirkan Doom dan semua pengikutnya, serta merebut kembali sang ayah, lalu melarikan diri bersama Shido. Akan tetapi semua hal itu hanya menjadi angan-angan yang tak akan mungkin terwujud. Secara tiba-tiba, sebuah daging tumbuh di antara lato-lato dagingnya. Hal itu membuat kita mengetahui bahwa dari awal Rose Oriana adalah orang yang terkena penyakit rasukan iblis. Rose merasa sedari awal, dirinya telah mengetahui semua hal tak akan mungkin terwujud dengan kondisinya itu. Namun secara tiba-tiba, mendengar suara Moonlight Sonata membuatnya penasaran dan menghampiri sumber suara. Ternyata Rose yang terus menyusuri reruntuhan yang tak jauh dari sana. Dirinya kemudian nampak memasuki sebuah celah yang membawanya ke sebuah ruangan yang sangat luas. Rose kemudian terlihat menyusuri ruangan itu dan menghampiri sumber suara yang semakin dekat. Dan dirinya kemudian dibuat terpukau akan sesuatu. Terdengarlah lantunan melodi yang sangat indah dari sang fadil bayangan. Bulu-bulu yang berterbangan membuat kesan elegan dan indah bercampur menjadi sebuah keharmonisan yang sangat luar biasa. Setelah Shadow mengakhiri permainannya, Rose masih terpukau pun akhirnya bertepuk tangan untuk pertunjukan yang sangat hebat. Yang mana Rose merasa itu adalah permainan Moonlight Sonata terbaik yang pernah ia dengarkan. Shadow kemudian berdiri dan langsung bertanya apa yang telah diperbuat olehnya. Mendengarnya, langsung membuat Rose menghentikan tepuk tangannya itu dan memberitahukan bahwa dirinya hanya ingin melindungi semua orang. Namun diri tak bisa melakukan apapun. Shadow yang bertanya apakah itu akhir dari semuanya, membuat Rose terkejut dibuatnya. みんなを守りたく。そこで終わりか。貴様の戦いはそこで終わりか。 Mendengar tentu saja membuat Rose memberitahukan bahwa diri tak ingin berakhir tragis seperti itu.
Dirinya ingin meraih masa depan terbaik untuk semua orang. もし貴様に戦う意志があるのなら力をくれてやろう。 Mendengar tawaran Sedo, membuat Rose mempertanyakan apakah dengan kekuatan itu, dirinya akan mampu mengubah masa depan tragis yang ia miliki. 貴様次第だ。 Karena tanggung jawabnya sebagai seorang putri negeri Oriana masih melekat, dirinya masih ingin melindungi perasaan semua orang. これはすごい。これがシャドウの魔力。そして貴様に戦う意志があることを証明しろ。 Seperti Sedo dari sana, Rose diperintahkan untuk membuktikan diri bahwa dirinya memang masih memiliki niatan untuk melawan balik. Dan secara tiba-tiba, beberapa pasukan sekte Diabolos datang untuk memodarkan dirinya. Namun Rose yang telah berubah, membuat dia mengeluarkan pedangnya sekali lagi. Dan kemudian ini yang terjadi. このタイミングであなたたちが現れたということは Dengan sangat mudahnya, Rose berhasil memodarkan semua pasukan sekte. Usai mendapatkan buff luar biasa dari sang Fadil Bayangan. Setelah merasakannya sendiri, Rose akhirnya mengetahui bahwa Shadow adalah cahaya penerang kegelapan. Di lain sisi, Alexi dan Beta yang merasakan sihir raksasa barusan mencoba mencari sumbernya. Sesaat kemudian, mereka akhirnya menemukan keberadaan Rose yang baru saja selesai membasmi para tikus. Singkat cerita, karena Alexia yang terus mendesak supaya Rose mau menceritakan semua hal yang terjadi padanya, namun Rose terus-menerus menolaknya karena takut Alexia akan terlibat dengan masalah yang sangat serius itu. Namun hal tersebut malah membuat Alexia hendak membuatnya bercerita walau harus menggunakan kekerasan sekalipun. Setelah adu mekanik antar dua waifu, yang mana meski awalnya Alexia terlihat mendominasi, namun karena Rose yang telah mendapatkan buff GG dari Shadow, sudah pasti membuatnya jauh lebih unggul darinya. Tak butuh waktu lama, Rose nampak keluar dari kegelapan sembari membawa Alexia di tangannya. Rose kemudian terlihat melitipkan Alexia pada Beta. Usai meminta maaf pada Beta dan hendak pergi dari sana, namun Beta juga tak ada hak untuk menghentikannya. Rose pun terkejut dengan ucapan Beta barusan. 私には止める資格がありませんので Beta hanya merasa terkejut karena orang bodoh juga bisa merasa bingung. Yang mana meski negeri, organisasi, dan kepercayaan mereka sangat berbeda, namun bisa jadi tujuan mereka sama. Bagi Beta, itu mungkin bukanlah kombinasi yang buruk. Beta berat mendoakan keberhasilan Rose. Dia juga merasa jalan yang mereka tempuh tak lama lagi akan bersinggungan. Tak lama kemudian, Rose pun akhirnya pergi dari sana. これがあなたの選択なのですかシャドウ様 Di tengah Shadow yang tadi asik bermain piano dan momen drama yang terjadi tadi, di lain sisi, ada banyak polisi yang sedang mencari tahu keberadaan piano pertunjukan yang hilang secara tiba-tiba. Sedangkan malingnya saat ini sedang berjalan santai dan hendak kembali ke asramanya. Namun apesnya, 自分用は dan berakhirlah alur cerita anime Taman Bayangan episode ke-17. Wah, gua nggak bisa komentar banyak lagi sih sebenarnya. Karena mungkin aja episode ini yang paling gua favoritin. Ditambah, gua sebenarnya cukup menyukai karya Beethoven. Dan sesekali mendengarkan beberapa karyanya. Buat kalian nggak tahu siapa Beethoven, bisa kalian cari sendiri di Google. Atau langsung mencari di YouTube untuk kalian dengarkan langsung. Dengan kata pencarian karya-karya Beethoven. By the way juga gue akan memberikan bonus poin untuk adegan piano serta drama yang ditunjukkan oleh Rose dan Shadow. Jadi, 9,9/10 tentu saja sangat cocok untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode 18 minggu depan. Bye-bye.